Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, para pemuda yang diberkati Tuhan. Saya Pendeta Jenny Victoria Telehala, Gembala Sidang dari GKO Taman Cikunir Indah. Pagi ini mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dengan panduan yang dikeluarkan oleh Sinode GKO. Oleh sebab itu, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa yang baik, pagi ini kami datang dengan ucapan syukur atas hidup baru yang Engkau anugerahkan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menjadi terang bagi langkah kami dan menjadi sumber kekuatan untuk menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pagi ini adalah GKO Keluarga Allah yang Misioner. Dengan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Efesus 2 ayat 14 sampai ayat 15 yang berbunyi sebagai berikut. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Untuk merenungkan firman Tuhan, kita dibantu dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa maksud Kristus damai sejahtera kita? Maksud dari Kristus adalah damai sejahtera kita. Berdasarkan Efesus 2 ayat yang ke-14 ialah bahwa hanya di dalam Kristus kita memperoleh perdamaian dengan Allah dan dengan sesama. Kristus menghubungkan dan mempersatukan segala perbedaan dan membawa umat kepada hidup yang baru sebagai satu tubuh di dalam Dia. Yang kedua, bagaimana hidup umat yang misioner? Berdasarkan Efesus 2 ayat yang ke-15, maka firman tersebut mengajarkan bahwa hidup umat yang misioner adalah hidup sebagai manusia baru yang menyatakan damai Kristus dan menjadi alat yang membawa kesatuan Allah di dunia ini. Kristus tidak hanya membawa pesan damai, Dia menjadi damai itu sendiri. Damai di dalam Alkitab berarti keutuhan, pemulihan relasi dengan Allah dan sesama. Kristus menjadi damai itu nyata melalui pengorbanannya di kayu salib. Pertanyaannya adalah, apakah kita hidup dalam damai itu? Apakah kita membawa damai dalam rumah, gereja, dan lingkungan kita? Kristus adalah sumbernya, karena Kristus telah merobohkan tembok pemisah. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-14b dikatakan, yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah. Tembok pemisah secara simbolis mengacu pada pemisahan Yahudi dan bangsa lain. Ada perbedaan hukum, ibadah, dan identitas yang begitu tajam antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Tetapi Kristus tidak mempertinggi tembok itu, melainkan telah merobohkannya. Dalam konteks kita hari ini, Kristus menghancurkan segala tembok yang memisahkan antar manusia. Hal-hal yang memisahkan manusia dengan sesama diantaranya adalah ras, budaya, sejarah masa lalu, dan dosa. Gereja tidak boleh ikut membangun kembali tembok-tembok yang sudah dirobohkan Kristus. Apakah ada tembok di hati kita, prasangka, luka lama, dendam, kebencian yang harus dirobohkan? Efesus 2:15 berkata, supaya dari keduanya ia ciptakan satu manusia baru dalam dirinya.
Tujuan perobohan tembok bukan sekedar damai, tetapi penciptaan identitas baru, yaitu satu manusia baru dalam Kristus. Gereja bukan campuran dua kelompok lama, tetapi ciptaan baru dalam kesatuan Kristus. Bukan lagi kami dan mereka, tetapi kita dalam Kristus. Sebagai gereja misioner, GKO dipanggil untuk yang pertama, hidup dalam kesatuan. Jangan biarkan perbedaan seperti usia, latar belakang, pandangan, dan sebagainya memecah belah jemaat. Yang kedua, hidup membawa damai, bukan sekat. Sebagai keluarga Allah, GKO terpanggil untuk menjadi pembawa damai di tengah lingkungan yang penuh konflik. Mari praktekkan rekonsiliasi dan putuskan rantai kepahitan. Dan yang ketiga, menjadi manusia baru yang misioner. Jadilah jemaat yang tidak hanya menjadi penonton ibadah atau pasif, tetapi menjadi pelaku misi Allah dimanapun kita berada. Bagikanlah firman Tuhan ini kepada keluarga, sahabat, dan sesama di sekitar kita, agar mereka juga mengalami damai sejahtera Kristus dan menjadi bagian dari keluarga Allah yang misioner, yang hidup membawa kasih dan kesatuan di tengah dunia yang terpecah-pecah. Amin. Mari kita tutup renungan ini di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang damai sejahtera dan panggilan-Mu bagi kami sebagai keluarga Allah yang misioner. Mampukanlah kami untuk hidup di dalam kasih kesatuan dan menjadi terang bagi dunia. Berkati juga pekerjaan dan aktivitas kami hari ini, agar semua yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil dan memuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari jalani hari ini dengan semangat baru dan damai sejahtera dari Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.